Hari ini kami akan menyampaikan diseminasi tentang budaya positif. Di sini kami akan berbagi, kami bukan mau mengajarkan Bapak Ibu, tetapi kami mau berbagi pengalaman. Bagaimana kita bersama-sama, kita melihat atau kita bercerita tentang budaya positif yang sudah kita lakukan. Dan bila perlu, kita membuat kesepakatan apa yang akan kita lakukan berhubungan dengan budaya positif di sekolah kita. Itu. Baik, kita next. Ya, lanjut Ibu. Alah, penuh lagi ada. Baik, ini saya Bernardus Ridan, calon guru penggerak angkatan 11. Fasilitator saya itu Pak Faisal. Beliau sebagai pengawas di Kabupaten Sambas, dan pengajar praktik saya Ibu Tendri Solong. Beliau adalah guru penggerak angkatan kelima. Angkatan kelima ya, itu. Nah, kalau kita berbicara tentang budaya positif, maka sekarang kita lihat hukuman itu apakah dapat mendisiplinkan anak? Bagaimana Pak Wawan? Ya, bisa Pak Wawan sedikit menceritakan bagaimana hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Baik Pak. Jadi sebetulnya anak-anak kita itu kalau hanya sekedar diceramahi itu tidak akan mengena di hatinya. Nah, ilmunya I hear, I forget. Saya dengar, maka saya lupa. Kita masuk ke ilmu yang kedua, I see, I remember. Jadi teman-temannya kalau melihat kita memberikan punishment ke temannya yang bermasalah, dia akan ingat, I see, I remember. I do, I can. Saya melakukan, maka saya bisa. Jadi supaya dia bisa berubah, kita perlu berikan sentuhan sedikit, Pak. Hukuman. Oke, terima kasih Pak Wawan. Pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan WC sekolah itu dapat meningkatkan disiplin anak. Bisa dengan catatan. Ya. Kalau ada yang mengawasi, kalau anak tidak ada yang mengawasi ketika WC, maka dia akan melakukannya juga salah-salah. Karena apa? Karena itu juga beban buat mereka sebetulnya. Mereka juga tidak suka. Terima kasih Pak Wawan. Yang ketiga, memberikan penghargaan atau hadiah dapat meningkatkan motivasi belajar murid. Betul. Itu namanya stimulus eksternal. Stimulus eksternal. Ya. Kan stimulus Oke, terima kasih. Guru berperan sebagai teman yang baik bagi peserta didik atau bagi murid. Apakah setuju? Guru berperan sebagai teman yang baik bagi peserta didik. Setuju. Bisa sedikit menceritakan alasannya? Ya. Jadi gini. Ketika proses pembelajaran dilakukan dengan rileks, seperti berbicara kita di kafe-kafe, maka ilmunya jauh lebih cepat masuk. Jadi kita itu menyampaikannya dengan rileks, santai, seperti kita berkomunikasi, two-way communication. Karena belajar itu adalah dua komunikasi. Terima kasih Pak Wawan. Kita lihat slide yang berikutnya.
Lanjut Ibu, ya lanjut. Nah, kita belajar dari Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara mengatakan pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu pendidikan. Tuntunan bagi seluruh kekuatan yang ada pada anak. Tuntunan bagi seluruh kodrat yang ada pada diri anak. Maka seorang guru itu bagaikan seorang petani. Guru itu sebagai petani yang menuntun anak supaya tumbuh sesuai dengan kodratnya. Petani itu tidak bisa mengubah padi menjadi jagung. Padi tetap menjadi padi. Begitu juga guru tidak bisa mengubah anak itu menjadi mengubah sifat atau kodrat yang ada pada anak itu secara drastis. Itu. Maka di sini ada seperti perlawanan antara teori tabula rasa. Zaman kita sekolah, zaman kita kuliah, teori tabula rasa itu sangat populer. Bahwa anak itu kertas kosong yang bisa kita tulis seperti apa yang kita inginkan. Tetapi ternyata menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu bukan tabula rasa. Mereka sudah ada goresan-goresan kecil dan tugas gurulah untuk mempertebal goresan-goresan yang positif itu. Maka tugas kita itu menuntun. Tugas kita menuntun. Mana yang positif itu yang kita kembangkan. Lanjut Ibu. Nah, maka tadi sudah disampaikan, kita sudah dari pagi kita itu sudah berbicara tentang budaya positif. Itu ya lanjut Ibu. Lanjut. Nah, kita lihat di sini ada miskonsepsi konsep tentang teori kontrol bahwa ilusi guru itu dapat mengontrol murid. Seperti tadi, kalau kita memberi hukuman itu sebenarnya kita mau mengontrol murid. Kita mau murid itu tumbuh seperti apa yang kita inginkan, seperti apa yang kita mau, gitu. Tetapi ternyata itu miskonsepsi di situ. Ada pemahaman yang keliru. Gitu. Maka tadi ketika Pak Wawan menanggapi pertanyaan-pertanyaan pemantik itu, Pak Wawan selalu memberi catatan. Hukuman, ketika memberi hukuman, catatannya seperti apa? Ketika memberi siswa itu disuruh membersihkan WC, siswa tidak bisa dibiarkan begitu saja, tetapi siswa harus didampingi, gitu. Nah, yang ilusi yang kedua bahwa kritik dan membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter, itu ternyata itu salah. Karena kritik dan rasa bersalah itu hanya akan membuat anak itu merasa bersalah terus. Saya takut melakukan ini, takut salah. Saya takut melakukan ini, takut nanti disalahkan oleh guru. Ilusi bahwa orang dewasa berhak untuk memaksa. Kita sebagai guru pasti kita merasa kita lebih dewasa dari anak-anak. Kita merasa kita berhak untuk memaksa dengan segala aturan tanpa disosialisasikan, tanpa disepakati aturan. Pokoknya harus, pokoknya dan pokoknya, sehingga siswa ya mengikuti apa yang kita mau. Ilusi bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Tidak, Bapak Ibu.
semua penguatan positif. Belum tentu semua penguatan positif itu mampu untuk menyelesaikan persoalan anak. Maka tadi dikatakan di komentari oleh Pak Wawan, bagaimana dengan hukuman? Apakah hukuman itu mampu membangun karakter anak? Di satu sisi, iya. Kenapa? Karena tidak semua penguatan positif itu efektif. Ada waktunya, kata Pak Wawan tadi. Ada waktunya anak itu perlu disentil sedikit. Itu tut atau tutut equalizer itu setiap orang nyanyi itu perlu diatur kembali, perlu disesuaikan resonansi suaranya. Nah, maka tidak semua penguatan positif itu mampu untuk menyelesaikan persoalan. Bisa jadi ya kita perlu sedikit ya memberi sentilan kepada anak seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Wawan. Tapi dengan catatan ya jangan sampai lalu membuat anak menjadi trauma. Itu yang tidak boleh. Kita lanjut Ibu. Nah, maka di sini harus ada pengubahan paradigma dari stimulus respon ke penguatan teori kontrol. Itu. Jadi bahwa dalam teori kontrol realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kita harus paham. Kita harus menyadari bahwa kebutuhan kita itu berbeda. Kebutuhan anak berbeda dengan kebutuhan kita. Kenapa setiap hari kita menghadapi anak bermasalah? Karena kebutuhan kita berbeda. Mungkin anak itu kebutuhannya hanya senang-senang. Tetapi kebutuhan kita sebagai guru terhadap anak, kita menginginkan anak ini untuk tumbuh menjadi anak yang baik. Tetapi itu belum menjadi kebutuhan dia. Mungkin kebutuhan dia itu hanya karena dia mau suka-suka, mau hanya pergi ke sekolah. Itu. Lalu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya tidak bisa disamakan dengan Bu Nita. Saya tidak bisa disamakan dengan Pak Samto. Walaupun ada sesuatu yang kami itu pasti sama, tetapi tidak bisa disamakan karena kita memang berbeda. Begitu juga anak, begitu juga murid yang kita dampingi. Tidak ada ketika kita masuk langsung muridnya, oh sekarang semua murid itu dia sukanya belajar dengan gaya auditori. Maka kita cukup putar video, siswa akan belajar efektif. Belum tentu. Mungkin anak ini ada yang suka visual, tapi dia tidak. Dia cukup dengan visual, tidak perlu dia menonton, tetapi dia cukup mendengar. Atau ada siswa yang dia belajar dengan cara jalan-jalan, lihat gambar di sana, lihat gambar di sana. Semua punya kebutuhan yang berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Itu bahwa kita itu berusaha memahami pandangan orang lain bukan berarti kita menyamakan pandangan kita dengan pandangan orang lain. Itu. Semua perilaku mempunyai tujuan. Harus diingat, tidak ada siswa yang atau satu orang manusia pun yang melakukan sesuatu tanpa tujuan. Bahkan ODGJ saja melakukan sesuatu ada tujuannya. Kan? Yakin enggak? ODGJ saja itu melakukan sesuatu ada tujuannya. Siapa yang tahu tujuannya? Dia sendiri. Dia sendiri apa yang tahu tujuannya kan? Bapak sampai ke Kalimantan, Bapak yang tahu tujuan Bapak kan? Nah, kan begitu. Jadi setiap orang itu punya tujuan tersendiri. Begitu juga siswa kita. Siswa lompat pagar itu punya tujuan tertentu.
punya tujuan tersendiri. Belum tentu kalau si A lompat pagar itu karena dia terlambat, maka semua yang lompat pagar karena terlambat. Belum tentu. Bisa jadi yang lompat pagar, yang pertama itu karena dia terlambat, yang kedua lompat pagar karena dia janjian dengan pacarnya di luar. Itu juga membuat dia lompat pagar, karena semua orang punya tujuan. Maka tidak bisa lompat pagar semua gali parit hukuman. Tidak menyelesaikan masalah karena tidak tahu tujuan dia lompat pagar itu apa. Itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Tidak, kita berbicara dari pagi tadi, kita berbicara bersama dengan ibu pengawas, berbicara tentang budaya positif. Kalau hanya tim manajemen, hanya kepala sekolah yang melakukan tanpa kolaborasi, saya yakin kepala sekolah bukan malaikat. Tidak mungkin itu bisa dilakukan. Harus ada kolaborasi. Harus ada kolaborasi. Kerjasama. Kita ada berapa orang wali kelas kita? Berapa orang kuliah wali kelas? 40 orang wali kelas. Ada berapa orang kampung kita? 9. Ada berapa kabin kita? 6. Kalau itu dijumlahkan, berapa orang guru di SMK Negeri 1 Singkawang yang siap untuk berkolaborasi melaksanakan budaya positif? Perhitungan saya itu kurang lebih 58 sampai 63 orang. Berarti itu sudah hampir 80% guru di SMK Negeri 1 Singkawang itu siap untuk berkolaborasi. Maka hampir tidak ada celah lagi untuk siswa lompat pagar. Kalau wali kelasnya datang jam 7 tank, kaproknya datang jam 7 tank, kabinnya begitu juga. Dari mana siswa mau lompat? Kan begitu. Nah, lalu kenapa sekarang masih bisa? Kenapa sekarang masih bisa? Ayo, itu. Ini mohon maaf Bapak Ibu, karena saya pikir kalau kita hanya berbicara teori tanpa kita melihat situasi nyata kita, gitu. Tapi kan ini situasi kita. Kita berbicara tentang budaya positif, ya? Kita berbicara tentang budaya positif. 40 orang wali kelas, 6 orang kaprok, 9 orang kabin, itu wakaf 4 orang, kepala sekolah 1 orang, tambah guru, Ada bos. tambah guru lagi. Ada bos. Nah, itu. Jadi ini, maka paradigma ini yang harus kita ubah. Jadi kita mulai ke paradigma baru. Kita lanjut. Nah, maka bagaimana kita mengimplementasikan paradigma belajar atau perubahan paradigma belajar itu, yaitu melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar, memberikan kebebasan untuk eksplorasi, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab serta kemandirian dalam belajar. Dari sini, mungkin ada yang mau berbagi pengalaman, berbagi cerita, bagaimana seharusnya kita ketika melaksanakan perubahan paradigma belajar, kita harus melibatkan murid secara aktif. Itu kuncinya. Karena tidak bisa hanya guru yang mengejar murid. Kalau murid itu tiap hari masih mau dikejar, kan begitu. Kapro, KB, bahkan kesiswaan
berdiri di pagar sana untuk menahan siswa. Tapi kalau siswa tidak terlibat, tidak kita libatkan dalam melaksanakan perubahan paradigma itu tidak akan terjadi. Itu. Jadi dalam melaksanakan mengimplementasikan perubahan paradigma, maka bukan hanya guru. Tadi saya katakan hampir 70-80% semua guru di SMK Negeri 1 itu ada tugas tambahan yang sebenarnya tidak ada celah lagi untuk siswa itu bolos atau berbuat yang negatif. Tetapi faktanya ada. Berarti kalau dari sini maka saya lihat yang kurang itu adalah keterlibatan siswa dalam perubahan paradigma itu. Ini yang menjadi tantangan kita. Lanjut Ibu. Nah, sekarang kita lihat yang disiplin positif. Untuk perubahan paradigma, apakah ada komentar atau tanggapan? Untuk perubahan paradigma, apakah ada komentar atau tambahan? Yang jelas perubahan paradigma itu dalam pelaksanaannya atau dalam implementasinya itu bukan hanya guru, tetapi juga harus melibatkan murid, siswa juga harus terlibat. Kalau siswa tidak terlibat, ya guru hanya mengejar-ngejar siswa akan lari-lari terus. Gitu. Ada tanggapan? Lanjut. Kalau lanjut kita lihat disiplin positif. Nah, nilai-nilai kebajikan. Dalam penerapan disiplin positif, sebenarnya yang kita perjuangkan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu adalah nilai-nilai yang disepakati secara umum oleh semua masyarakat. Baik itu masyarakat dalam arti guru maupun siswa. Itu. Maka di situ di pendidikan Indonesia bahwa nilai-nilai kebajikan itu tercermin di dalam profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Ini yang kita perjuangkan kepada anak-anak supaya anak-anak itu dapat menerapkannya. Supaya nanti lulusan seperti visi sekolah itu kita siap di puncak bonus demografi, tetapi juga kita menghasilkan pelajar atau tenaga-tenaga kerja yang berakhlak mulia dan lain sebagainya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Lanjut Ibu. Nah, dalam disiplin positif, bagaimana kita menerapkannya? Di sana bahwa dikatakan penerapan sistem penghargaan itu yang kita lakukan. Penghargaan itu bukan berarti kita memberi hadiah, bukan hanya semata-mata memberi hadiah, tetapi bagaimana kita dapat menerima anak dengan tulus hati. Itu juga penghargaan. Ketika anak salah mengerjakan tugas, salah mengerjakan sesuatu, kita tidak langsung mengatakan kamu bodoh, kamu pasti tidak naik kelas dan lain sebagainya. Tetapi bagaimana kita menghargai, inilah karya anak, inilah yang dia kerjakan. Kalau Pak Selvi mengajar kelas misalnya, kalau hasil nas anak itu agak-agak mirip, ya jangan langsung dikatakan oh ini tidak laku di pasaran. Tetapi Pak Selvi bisa mengatakan supaya harga hasil nas kamu ini bisa lebih mahal, maka kamu kelasnya lebih teliti lagi. Penghargaan. Tapi kalau kita langsung mengatakan ini kalau dijual di pasar tidak laku, besok anak takut lagi untuk kelas. Kalau kami guru agama, ketika anak berdoa lalu kami mengatakan Tuhan tidak akan mendengar doamu yang seperti itu, kapan lagi anak mau berdoa kan? Atau guru bahasa Indonesia kan mengatakan oh ini bukan puisi ini katanya gitu, padahal anak sudah berusaha membuat puisi. Lalu menerapkan
lewat 5, masih ada 10 menit katanya. Maka kalau peraturan sekolah masuk jam 7, keyakinan kelas masuk tepat waktu. Berarti jam 7. Masuk jam 7. Memfokus pada pemecahan masalah bersama murid untuk meningkatkan perilaku. Pemecahan masalah itu bersama dengan murid, bukan hanya guru yang menyelesaikan persoalan. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia, kalau kita lihat kebutuhan dasar manusia itu bahwa setiap manusia, lanjut, itu mempunyai kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebebasan. Semua manusia itu bebas dan semua manusia itu mau bertahan hidup. Kenapa kita kerja di SMK Negeri 1 Sikawan? Karena kita mau bertahan hidup. Saya mau kerja di SMK Negeri 1 Sikawan, jauh-jauh dari Sangkau Kapuas ke sini itu karena saya mau bertahan hidup. Kan begitu ya Pak ya? Sampai di orang pulau ya, sudah tidak pernah. Hanya karena mau bertahan hidup. Kebutuhan manusia yang pertama, kasih sayang. Siapa sih yang tidak mau dikasihi? Siapa sih yang tidak mau disayangi? Orang yang tidak mau dikasihi dan tidak mau disayangi itu dia pasti akan mencari tali dan pohon cabai. Cari tali, cari pohon cabai, gantung dirinya di pohon cabai. Dia tidak perlu kasih sayang lagi. Kesenangan, semua mau senang-senangan. Kasih sayang, kekuasaan, kebebasan. Ini kebutuhan dasar manusia. Maka sebenarnya setiap perilaku yang dilakukan oleh siswa kita, lompat makan, bolos, maka mungkin 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi. Maka ketika kita melakukan restitusi, perubahan, maka 5 kebutuhan dasar ini juga harus kita perhatikan. Anak ngantuk di kelas, kemungkinan dari 5 kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. Misalnya, kebutuhan bertahan hidup. Dia harus bekerja, membantu orang tuanya jualan sampai subuh. Itu kan kebutuhan bertahan hidup. Sehingga sampai di sekolah, dia ngantuk. Nah, maka itu yang harus kita tahu. Maka penyelesaian masalah anak yang ngantuk karena dia bertahan hidup itu berbeda dengan ketika anak itu mengantuk di kelas, tetapi ternyata dia ngantuk di kelas karena dia main game. Beda. Maka sama-sama ngantuk, kasusnya sama-sama ngantuk, tetapi 2 kebutuhan dasar yang berbeda. 1 kesenangan, yang 1 kebutuhan bertahan hidup. Maka penanganannya berbeda. Penanganannya pun berbeda. Kita lanjut. Nah, dari kebutuhan dasar itu akan menimbulkan motivasi kepada seseorang. Ya, silakan kita. Saya harap ini bukan bocor, tetapi ini bias ditangani. Sebab kalau bocor ini menambah beban. Menambah beban dan akan mengurangi rambut saya kalau seandainya ini bocor. Tetapi kalau ini kena angin, maka saya tidak akan mampu melawan tabrak alam. Ya, kita lihat, kita lanjut. Motivasi perilaku manusia. Setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia itu pasti ada motivasinya, ada keinginannya. Termasuk kita bertahan di sini. Kita bertahan di sini, ya, karena ada motivasi, ada sesuatu, ada keinginan. Mungkin salah satu motivasinya kalau orang sekarang nggak bisa kena hujan kan, itu salah satu motivasi.
bagaimana kita mengimplementasikannya itu, yaitu motivasi intrinsik dengan memberikan tantangan yang relevan, tantangan yang sesuai, sehingga muncul motivasi intrinsik. Salah satu contohnya, misal saya sebagai guru agama, ketika saya mengajar siswa itu untuk berdoa, maka saya meminta mereka membuat doa untuk perayaan ibadat sabda hari Minggu tanpa imam. Maka mau tidak mau, siswa ini serius karena yang dia pikirkan, maka itu nanti doa dia itu akan dipakai pada hari Minggu yang digunakan didengar oleh banyak umat. Ada tantangan di sana, sehingga muncul motivasi dari diri anak. Tetapi kalau saya hanya minta anak itu, udah kalian buat doa, nanti saya hanya menilai doanya, mereka kumpulkan, saya nilai, kurang lebih sama. Masuk 40 anak, 40 doanya sama. Apalagi kalau kerjakannya boleh pakai ketik di WA, nanti dikirim. 40 itu 60% pasti sama, pas semua. Tetapi kalau seandainya saya suruh mereka itu berdoa, nanti dipakai untuk ibadat pada hari Minggu, mereka mikir-mikir. Karena dari hati yang mendalam, dia merasa ada kebanggaan. Ini akan dipakai dan didengar oleh banyak umat. Itu contoh. Mungkin guru teknik itu punya cara tersendiri bagaimana untuk menimbulkan motivasi intrinsik pada anak, tantangan yang berapi, tantangan yang berharga. Baik, dulu kita lanjut. Nah, sekarang kita lihat bahwa tidak semua hal atau disiplin positif itu dapat untuk menyelesaikan persoalan. Tidak semua. Maka hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kadang-kadang masih muncul. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu kadang-kadang masih muncul. Apa beda hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Kalau hukuman itu biasanya mendatang, melihat siswa terlambat, misalnya lompat pagar, bang, sini kamu, sini. Tuh, bersihkan parit. Hukuman. Tetapi ketika kita masuk ngajar, datang siswa teman-teman, maaf Pak, terlambat. Dia duduk, kita suruh masuk, duduk, belajar. Begitu selesai belajar, yang terlambat silakan memimpin doa. Konsekuensi, jika itu sudah ada dalam perjanjian atau kesepakatan kelas. Nanti kita lihat ada kesepakatan kelas yang kami buat, yang saya buat, itu terlambat memimpin doa. Maka saya tidak pernah marah dengan anak-anak yang terlambat. Sebab kalau tidak ada terlambat, siapa yang memimpin doa? Kalau tidak ada yang terlambat, siapa yang memimpin doa? Betul. Kalau tidak ada yang terlambat, yang memimpin doa itu saya. Jadi kalau siswa itu sudah kumpul semua, baru saya masuk, saya harus memimpin doa. Karena tidak ada yang terlambat. Karena bahasanya yang terlambat memimpin doa. Saya terlambat kan? Siswa sudah kumpul dari kelas semua, baru saya masuk, berarti kan saya terlambat. Maka saya harus memimpin doa. Tetapi ketika saya ngajar, tiba-tiba ada yang baru datang. Nah, apa? Siapa yang memimpin doa pada saat penutupan pelajaran? Itu konsekuensi karena sudah ada dalam kesepakatan kelas. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Bagaimana kita mengkondisikan murid? Dia yang mencari solusi untuk dia. Dia yang mencari solusi untuk dia. Misalnya,
tadi siswa yang ngantuk di kelas. Kebutuhan dasarnya itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Maka kita tanya dengan anak, sekarang kamu, menurut kamu, apa yang mau kamu lakukan supaya kamu tidak ngantuk di kelas? Tetapi kamu juga masih bisa sekolah. Apa yang mau kamu lakukan? Mungkin anak itu akan memberi solusi, saya tidak berjualan sampai subuh. Atau dia mengatakan, saya akan mencari kerja nanti setelah saya pulang dari sekolah. Tidak lagi berjualan, kerja di tempat lain. Itu sehingga dia bisa tidur di malam hari dan tidak terlambat. Tetapi siswa yang mencari solusi, bukan kita. Kita tidak bisa memaksa, pokoknya kamu tidak boleh jualan. Memang Bapak yang mau kasih uang dengan saya. Kalau anak jawab seperti itu bagaimana? Restitusi. Jadi proses kolaborasi mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Kolaborasi, kerjasama dengan murid. Memang saya hanya berpikir guru akan cukup kerepotan. Apalagi wali kelas seperti 36 siswa dengan 36 permasalahan, maka itu ada 36 kali 36 kasus. Dalam satu minggu akan 36 kali 5 kasus karena 5 hari, karena pasti setiap itu berbeda. Tetapi itu karena tugas kita memang menuntut, mengarahkan kita lagi begitu. Nah, maka posisi kita sebagai guru itu ada 5 posisi. Sebagai penghukum, ya udah, pokok siswa yang bermasalah, siswa yang salah, saya tidak mau tahu. Apapun kesalahanmu, kamu bersihkan WC. Apapun kesalahanmu, kamu berdiri di depan kelas, angkat kaki sebelah, tarik telinga. Pembuat merasa bersalah. Kita malah membalikkan kepada anak supaya anak itu merasa bersalah. Anak yang merasa bersalah dengan harapan kalau dia merasa bersalah maka dia tidak mau berbuat salah. Sebagai pemantau, pokoknya ya salah catat, salah catat, salah catat. Kadang-kadang saya ingat waktu SMP kadang-kadang diancam oleh guru. Nasibmu ada di ujung pulpen Bapak. Nasibmu ada di ujung pulpen Bapak, katanya. Akhirnya takut kan kita? Seolah-olah setiap perbuatan kita itu dipantau oleh guru, diawasi oleh guru. Awas ya, pokok di sini. Nasibmu itu di sini. Ya udah. Tidak ada di tempat lain. Kalau Bapak mau kasih 5, celakalah kamu, katanya. Nah, yang kita harapkan itu sebagai manajer, kita bersama-sama dengan anak. Nasib anak itu bukan di ujung pulpen, tapi nasib anak itu adalah ada di keinginan, kodrat yang ada pada anak dan keinginan guru, kemampuan guru untuk membimbing anak itu menjadi anak yang baik. Di situ, bukan di ujung pulpen atau kalau sekarang di tuts komputer, bukan di situ. Tetapi ada di keinginan yang dimiliki, di kodrat yang dimiliki oleh anak dan kemampuan guru untuk menuntun anak itu menjadi anak yang baik. Sehingga kodratnya bertumbuh. Lanjut Ibu. Maka sekali lagi ini untuk mengimplementasikannya kita harus melibatkan murid dalam proses refleksi dan perbaikan. Ingat, semua yang kita lakukan itu tidak ada yang sekali jadi. Harus direfleksikan, harus dievaluasi, harus dilihat kembali. Termasuk keyakinan kelas.
Keyakinan kelas bukan satu kali buat tempel, itu cukup untuk 5 tahun atau 3 tahun atau 1 semester. Bisa jadi masuk, silakan itu dievaluasi. Keyakinan kelas tidak perlu melibatkan kepala sekolah untuk merubah keyakinan kelas, karena itu bukan peraturan. Tidak perlu manggil ibu komite untuk merubah keyakinan kelas. Tidak perlu tanda tangan ibu komite di keyakinan kelas itu. Maka setiap kali masuk, silakan dievaluasi. Silakan aja, ibu. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol, penghukum. Kita lanjut. Ya, terus. Nah, sebagai manajer ini yang penting, yang perlu kita terapkan. Ini yang perlu kita usahakan. Jujur, kami sebagai CGP, kami sebagai calon guru penggerak, inilah perjuangan kami. Kalau saya tidak tahu bagaimana Bu Dita, Bu Nurjana, dan Pak Sambo. Tetapi kalau perjuangan saya yang berat untuk saya pada posisi kontrol manajer. Pada posisi kontrol manajer. Ini yang berat untuk saya. Kenapa? Karena di situ, misalnya, pertanyaannya salah satu di situ saya buat pertanyaan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Kadang-kadang itu kan artinya kita melibatkan anak secara penuh dalam penyelesaian persoalannya. Itu yang berat kalau menurut saya. Kadang-kadang kita belum melihat, belum tahu kesalahan anak itu, kita sudah marah duluan. Masuk ke kelas, waktu kita 2 kali 45 menit, 50 menit habis untuk marah kepada anak yang tidak salah. 50 menit waktu kita habis untuk marah kepada anak yang tidak salah. Kenapa? Karena yang salah itu tidak masuk. Kan gitu. Kita marah dengan anak, kalian semua bolos, kalian tidak pernah masuk, tidak mengerjakan tugas dan lain sebagainya. Sementara yang bolos itu pernah ada di kelas. Maka akhirnya apa? 50 menit waktu kita habis untuk marah kepada anak yang tidak salah. Habis terkuras energi. Nah, kalau kita mampu memposisikan diri kita sebagai manajer, maka saya pikir hal itu tidak terjadi. Kita tahu memposisikan bagaimana kita tidak marah kepada anak, tetapi kita mencari solusi kepada anak. Sehingga kalau anak yang masuk tidak merasa Bapak omongan dengan kami yang rajin, anak tidak akan merasa itu, karena anak akan dibangun kesadarannya, sehingga istilahnya kita memberi penguatan di kelas juga bermanfaat kepada anak yang tidak mungkin pada saat itu, atau dia bukan menjadi objek dari persoalan yang ada, tetapi ada manfaat untuk dia. Ini yang sulit. Ini pasti guru-guru senior yang lebih paham ini. Gitu kan? Bagaimana kita marah kepada, kita menegur anak supaya anak itu berubah menjadi baik, tetapi anak tidak merasa kalau dia tersakiti. Gitu. Kita lanjut, Ibu. Kita lanjut, itu tadi itu sudah, ya, sudah. Nah, kita lihat ini. Apakah kita sudah melibatkan murid dalam proses refleksi dan perbaikan perilaku serta membantu mereka untuk memahami dampak dari tindakan mereka? Saya minta kesediaan 1 orang untuk berbagi pengalaman. Apakah kita sudah melibatkan murid dalam proses perbaikan perilaku selama ini? Atau kita lebih, pokok saya mau berubah? Atau kita sudah mulai melibatkan murid? Mungkin ada yang mau berbagi pengalaman
di sini, terutama guru-guru yang senior atau guru yang junior. Ada yang mau berbagi pengalaman? Silakan, Bapak. Belum ada pengalaman. Belum ada pengalaman. Gimana, Pak Sabto? Silakan berbagi pengalaman bagaimana dalam, apakah selama ini sudah melibatkan murid dalam perbaikan perilaku murid. Baik, terima kasih atas kesempatan. Setelah saya mempelajari pembelajaran diferensiasi dan penerapan KSE dalam kelas pembelajaran, saya mulai melakukan refleksi dan umpan balik di setiap akhir pembelajaran. Dari refleksi itu kita ketahui sejauh mana siswa itu telah mempelajari atau pengalaman belajarnya dalam kelas pembelajaran tersebut. Kemudian dari umpan balik itu saya mengetahui beberapa poin penting untuk saya agar saya dapat memperbaiki dalam kelas pembelajaran berikutnya. Utamanya kalau anak ini kan biasanya lebih kita dorong untuk penguatan KSE ini. KSE itu ada 5 siswa ya, lain dengan PTK, KSE-nya ditinggal. Kesadaran diri, kemudian pengelolaan diri, kemudian keterampilan berrelasi, kemudian kesadaran sosial, kemudian kemampuan untuk mengatur keputusan dan bertanggung jawab itu akan lebih saya tekankan, di mana saya memiliki visi pribadi dalam kelas pembelajaran itu adalah menumbuhkan nilai-nilai mandiri dan kreatif atau pikir kritis pada sekali dengan makassar perubahannya adalah melaksanakan pembelajaran yang menguatkan nilai mandiri dan berpikir kritis atau pemahaman sebagai pendidik. Maka itu yang menjadi fokus saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sabto yang sudah berbagi pengalaman bagaimana beliau itu melaksanakan atau melibatkan peserta didik dalam merefleksikan atau melakukan perbaikan perilaku peserta didik, dan di situ beliau ini saya pikir ini yang menjadi hal yang poin penting, poin bagus bahwa beliau mempunyai visi pribadi. Beliau mempunyai visi pribadi. Artinya apa? Artinya beliau mempunyai keinginan seperti apa murid yang diinginkan. Gitu. Maka semua perbaikan, semua hal yang dia lakukan itu mengacu atau mengarah kepada pencapaian visi pribadi. Tentu visi pribadi setiap guru itu relevan atau sejalan dengan visi sekolah. Gitu. Baik, kita lanjut. Ibu, terima kasih Pak Sabto. Nah, keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Karena ini keyakinan kelas, maka ini harus menjadi atau muncul dari kesepakatan kelas. Kita lanjut. Maka keyakinan kelas itu harus sesuai dengan kondisi kelas. Berupa pernyataan universal dibuat dalam bentuk kata-kata positif, tidak menggunakan kata jangan, eksplorasi ide murid, ambil kesimpulan, tanda tangan kontrak, keyakinan, dan refleksikan. Refleksikan. Ingat, keyakinan kelas harus direfleksikan. Itu. Kita lanjut, Ibu. Nah, bagaimana kita mengimplementasikannya? Yaitu menyusun aturan kelas bersama murid, mendiskusikan nilai penting, dan membuat poster atau pengingat visual.
Kita buat dulu aturannya, terserah mau seperti apa yang muncul dari murid. Dari situ, dari aturan itu baru muncul menjadi keyakinan. Apakah harus banyak? Tidak harus banyak. Yang penting itu sudah menggambarkan. Dan kalau semua guru itu punya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas masing-masing, setiap guru punya kesepakatan kelas masing-masing, menurut saya rasanya itu kita akan mampu mengkondisikan murid sesuai dengan situasi kita. Karena ingat, misalnya kelas 10 TAV misalnya ya Pak Un ya, kelas 10 TAV misalnya, kelas 10 TAV ketika dia belajar jurusan itu pasti kebutuhannya, kondisinya berbeda dengan ketika dia belajar bahasa Indonesia. Padahal anak yang sama, siswa yang sama. Maka setiap guru itu punya keyakinan atau kesepakatan kelas masing-masing. Ketika masuk, misalnya anak mesin dia belajar di pelajaran mesin, lalu setelah itu dia belajar pelajaran agama, dia punya kebutuhan yang berbeda, punya situasi yang berbeda. Maka guru mesin punya keyakinan tersendiri, guru agama punya keyakinan tersendiri. Tidak bisa disamakan. Kita lanjut, Ibu. Nah, ini sebenarnya kesepakatan kelas. Kalau dulu itu saya ingat kita di HT tahun berapa itu kontrak belajar. Pertama kali kurikulum Merdeka waktu kurikulum apa yang contoh itu ya, yang untuk percobaan itu istilahnya kontrak belajar. Nah, di situ sebenarnya saya sudah mulai itu buat kesepakatan dengan anak-anak, termasuk kalau dia datang terlambat memimpin doa. Maka keyakinan sekarang setelah jadi CGP saya lihat istilahnya itu keyakinan kelas. Maka di sini saya sebut dengan keyakinan kelas. Maka di situ saya buat tulisan ada merah di atasnya itu. Yang merah itu, mohon maaf, tulisannya kecil ternyata. Apakah ada yang perlu diperbaiki atau ditambahkan? Jadi setiap kali masuk, ini saya tampilkan. Setiap kali masuk, setelah berdoa, ini selalu saya tampilkan. Jadi sebelum berbicara tentang tujuan pembelajaran dan lain sebagainya, ini dulu saya tampilkan. Keyakinan kelas yang sudah dibuat pada pertemuan pertama pada semester itu. Pertemuan pertama pada semester itu saya buat keyakinan kelas. Pertemuan berikutnya saya setelah doa pembukaan tampilkan ini. Itu. Ini misalnya masuk tepat waktu. Terlambat masuk memimpin doa, kehadiran 80%. Duduk di kursi depan jika masih ada yang kosong. Hanya boleh minum dan makan permen di kelas. Selalu menjaga kebersihan ruangan, harus rapi sebelum pulang. Menggunakan HP jika ada tugas dari guru, mencatat materi. Itu keyakinan kelas agama Katolik kelas 11 tahun ini. Itu. Kita lanjut itu. Itu apakah kita sudah membuat keyakinan kelas? Apakah keyakinan kelas yang kita buat sudah pernah kita evaluasi atau refleksikan? Jadi harus direfleksikan. Tidak bisa hanya langsung dibuat. Kita lanjut, Ibu.
ini pada posisi ini, tadi yang pertama itu doa, ini pada posisi bagaimana kami merefleksikan keyakinan kelas pada saat pelajaran. Ketika itu saya tanya, apakah keyakinan kelas sudah dilaksanakan semua? Anak-anak menjawab belum. Yang belum diantaranya itu masih ada yang terlambat. Lalu nanti kita lihat ada lagi yang belum terlaksana di sini. Semoga belum kelewatan. Nah, di sini itu tadi saya mengatakan membaca keyakinan kelas, duduk di depan jika kursi di depan masih ada yang kosong. Maka kita lihat beberapa anak pindah dari duduk di bagian belakang, dia pindah ke bagian depan. Gitu. Dia pindah ke bagian depan. Nah, setelah selesai itu, baru saya mulai dengan tujuan pembelajaran. Saya tidak pernah sekarang, saya tidak pernah lagi minta, yang di belakang pindah ke depan. Saya tidak minta seperti itu. Atau saya tidak pernah lagi minta dengan mereka, ayo nyapu dulu. Saya tidak pernah minta lagi. Tetapi yang saya lakukan itu adalah saya membaca keyakinan kelas. Saya hari Jumat kemarin itu HP saya ngedrop ketika saya masuk, karena ketika kami masuk ke ruang 8, ternyata di ruang 8 itu berantakan, lalu banyak kertas lagi. Saya biarkan anak masuk, kami berdoa. Setelah berdoa, saya tampilkan keyakinan kelas. Kan kelas harus dalam keadaan bersih. Nah, sekarang ada keyakinan kelas kita yang belum terlaksana. Akhirnya mereka membersihkan kelas. Gitu. Mereka membersihkan. Kalau sebelumnya itu kadang saya marah dengan mereka. Ayo sapu dulu. Mereka nyapu. Setelah mereka nyapu, baru mereka udah kan kita ada perasaan marah. Baru kita masuk. Tapi yang saya lakukan sekarang itu, yang kebetulan tadi itu mereka duduk paling belakang, dia pindah sendiri. Itu setelah dibaca keyakinan kelas, Jumat yang lalu itu, yang saya baca keyakinan kelas, baru setelah itu saya suruh anak, ya dia dengan kesadaran penuh mengambil sapu dan lain sebagainya sampai mereka selesai. Dan selesai waktu ya. Kalau dikatakan semua ikut bekerja pasti tidak. Itu. Tetapi paling tidak, kalau menurut saya kalau kita membiasakan seperti itu akan menjadi habit baru untuk anak. Itu. Kita lanjutnya. Segitiga restitusi, yaitu proses berdialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu. Kita lanjut, Ibu. Jadi dalam proses restitusi ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, ada menanyakan keyakinan. Kita lihat video berikut. Ya, lanjut. Ya, ini Bapak Ibu, ini ketika saya melakukan restitusi terhadap salah satu siswa kita, dan siswa ini itu ya umum, persoalan yang umum yang biasa, yaitu dia sering terlambat itu, dan beberapa kali tidak masuk.
Itu ini kita lanjut, Ibu. Nah, ini yang kedua. Saya melakukan restitusi terhadap siswa kita. Ini anak kita ini atlet, Bapak Ibu. Atlet dia, atlet lompat jauh, atlet lompat tinggi dia, anak kita ini. Jadi dia tidak pernah terkunci. Dia tidak pernah terkunci. Yang lain jam 7 tidak bisa pagar terkunci, tidak bisa masuk, dia tidak pernah. Tahu? Nah, itu siswa kita. Itu tapi jadi dia jago lompat, walaupun perempuan. Ternyata memang di SMK Negeri 1 Singkawang itu kesetaraan gender luar biasa. Ternyata yang lompat bukan hanya laki-laki, perempuan juga itu. Nah, dan masih banyak yang lain, ada kode-kode yang diberikan oleh guru ini dan lain sebagainya itu kan. Ya, Bapak Ibu, ini kita sudah lihat, ini ada beberapa miskonsepsi. Penerapan budaya positif berarti tidak ada aturan atau konsekuensi, itu salah. Dalam penerapan budaya positif itu selalu ada aturan dan konsekuensi. Tidak mungkin budaya positif dilaksanakan kalau tidak ada aturan dan tidak ada konsekuensi terhadap pelanggaran aturan itu. Jadi bukan berarti kalau budaya positif sudah dilaksanakan tidak perlu aturan sekolah, tidak perlu konsekuensi, tidak perlu hukuman, itu tidak ada. Itu tetap berlaku. Kita lanjut. Ya, ini semua masalah yang berkaitan dengan budaya positif diselesaikan dengan restorasi, itu salah. Restorasi bukan malaikat. Restorasi hanya salah satu cara untuk menyelesaikan masalah dengan cara budaya positif. Kita lanjut. Jika murid sudah mendapatkan restitusi, maka ia tidak perlu lagi mendapatkan konsekuensi atau aturan yang ada. Ini salah. Bukan berarti kalau siswa sudah dipanggil, sudah direstitusi oleh guru, maka dia selesai. Persoalannya akan selesai, tidak. Satu kali dipanggil, kita terapkan segitiga restitusi, bermasalah lagi, panggil lagi, segitiga restitusi lagi, bermasalah lagi, panggil lagi, segitiga restitusi. Karena kita beranggapan tidak ada hukuman, tidak ada konsekuensi. Lalu akhirnya sampai akhir zaman, segitiga restitusi yang berkali-kali kepada anak yang sama. Nah, maka segitiga restitusi bukan satu-satunya cara untuk menyelesaikan masalah, dan anak yang sudah diselesaikan persoalannya dengan segitiga restitusi bukan berarti dia selesai dan tidak mendapat konsekuensi atau sanksi dari perbuatannya. Maka Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik. Profesional dan sosial yang baik. Kalau tidak profesional, tidak sosial, maka itu dia cenderung akan membanggakan dirinya sendiri. Jadi terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Baik, terima kasih. Mungkin Pak Ditan ini menjadi narasumber terakhir untuk kegiatan pertama IKT, ya. Baik, Bapak
ibu guru yang hadir. Terima kasih kami ucapkan. Bertemu lagi besok hari di jam yang sama dan tempat yang